Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam kita haturkan dan semoga tercurah kepada Rasul junjungan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, sering kita mendapati di negeri kita ini kabar, berita di media sosial yang membuat kita geram. Bagaimana seseorang diberi amanah oleh pemerintah, akan tetapi mengkhianati dengan mengambil haknya negara, haknya manusia, bahkan haknya rakyat. Dari mulai jumlah yang kecil sampai nilai jumlah yang sangat besar. Maka ketahuilah, saat kita menilai perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat besar dosanya, merugikan banyak orang, merugikan negara, maka ketahuilah kesyirikan adalah dosa lebih besar daripada itu. Ketika kita melihat bagaimana ada seseorang yang telah berbuat baik kepada dia, telah membantu dia, memulihkan ekonomi dia, menolong dia, tapi ternyata dia mengkhianatinya. Dengan cara apa? Merenggut kehormatannya, menzinai orang yang telah berbuat baik kepada dia. Kita pun geram, kita pun ikut kesel. Betapa pengkhianatan yang luar biasa. Kita akan menilai betapa besar dosanya orang tersebut. Maka ketahuilah, dosa kesyirikan itu lebih besar dari perzinahan. Ya, dosa besar, lebih besar daripada pencurian, lebih besar daripada perzinahan. Itulah dosa kesyirikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau di dalam perbuatan pencurian atau korupsi, kita sering melihat orang yang mengantarkan uangnya untuk suap, orang yang menerima suap, seseorang yang menjadi penghubung hingga terjadinya suap. Semuanya kena pasal dalam hukum. Maka kita juga katakan, dalam kemusyrikan, dalam kesyirikan juga sama. Seorang yang bantu hingga terjadinya kesyirikan, seorang yang mungkin tidak punya andil secara langsung, tapi dia mendukung kesyirikan, dia pun kena dosanya. Maka semua yang terlibat di dalam pelaksanaan kesyirikan kena dosanya. Ingat, kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kesyirikan itu dikatakan dosa yang paling besar? Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'dham ya Rasulullah? Dosa yang paling besar itu dosa yang seperti apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dosa syirik. Yaitu dosa syirik. Apa itu dosa syirik?
Dia menyekutukan Allah, sementara kita paham, dia paham Allah adalah yang menciptakan dia. Di sini kita bisa melihat Allah yang mencipta kita, Allah yang menjadikan kita ada, Allah yang ngasih makan kita, Allah yang ngasih hidup kita, Allah yang ngasih tempat tinggal, ngasih kendaraan, ngasih pekerjaan. Semua apa yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Terus kita mengkhianati. Terus kita mengkhianati dengan menyekutukan Allah. Dosa besar. Walaupun nampaknya dia ini sholat di masjid, memakai pakaian yang islami, tapi ternyata dia juga datang ke tempat yang dia ternyata minta kepada selain Allah. Dia minta rizki kepada selain Allah. Dia minta agar karirnya baik, minta kepada selain Allah. Dia minta agar rizkinya lancar, minta kepada selain Allah. Bahkan dia minta perlindungan, keamanan kepada selain Allah. Sementara Allah yang ngasih keamanan pada dia, sementara Allah yang ngasih rizki kepada dia, tapi ternyata dia meminta kepada selain Allah. Maka kesyirikan adalah sebuah pengkhianatan seorang hamba kepada sang penciptanya. Ya, pengkhianatan seorang hamba kepada sang penciptanya. Saking besarnya dosa kesyirikan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah nggak bakalan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang nilainya masih di bawah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang kualitasnya, nilainya di bawah kesyirikan. Ada orang yang berargumen, "Ustaz, bukankah Allah itu Maha Pengampun? Tapi kenapa Allah mengatakan tidak akan menerima, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan?" Ya, Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau kesyirikan itu dibawa sampai mati. Ini yang paling bahaya. Dibawa sampai mati dia belum bertaubat. Ini yang bahaya. Allah nggak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tapi ketika seseorang sebanyak apapun dosanya, bahkan termasuk dosa kesyirikan, tapi sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah zat yang maha penerima taubat. Kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Mekah, mereka adalah orang-orang musyrik. Di Madinah, mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Tapi begitu Islam datang, hidayah pun dia ambil. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia berislam, maka seluruh dosa kesyirikannya Allah hapus. Allah zat yang maha penyayang, Allah zat yang maha pengampun, Allah zat yang maha penerima taubat seorang hamba. Maka Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hal yang perlu kita camkan di dalam diri kita adalah jauhi kesyirikan. Karena itu sebuah pengkhianatan seorang hamba kepada sang penciptanya. Ketika seseorang la qadarullah jatuh kepada kesyirikan, maka segeralah bertaubat sebelum kematian itu menjemput. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, dan semoga Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dari dosa kesyirikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.